A few moments later. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan gambar atau peta tentang peradaban Mesir kuno. Jadi di peta ini saya akan menjelaskan Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dari unifikasi Mesir Hulu dan Mesir Hilir sekitar 3150 sebelum Masehi dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 miliar. Sejarah Mesir kuno diwarnai dengan periode kerajaan-kerajaan yang stabil dan periode ketidakstabilan dikenal sebagai periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kejayaan pada masa kerajaan baru, di mana peradaban ini mulai berkuasa dengan Raja Firaun secara resmi dan dianggap berakhir pada sekitar 31 sebelum Masehi. Ketika kekaisaran Romawi menaklukkan menjadikan wilayah Mesir Ptolemait sebagai bagian dari provinsi Romawi. Meski ini bukan penduduk asing pertama terhadap Mesopotamia, berikut kekuasaan Romawi menimbulkan suatu perubahan politik dan ekonomi secara bertahap di lembah Sungai Nil yang secara efektif menandai berkah. Baik, saya di sini akan menjelaskan legenda Mesir kuno berupa kembali. Di Afrika Timur dan bermuara di Laut Tengah. A few moments later. Kini saya akan menjelaskan peninggalan periode peradaban Mesir kuno. Yang pertama yaitu periode pradinasti. Peninggalan periode pradinasti yaitu Gucci. Gucci pada gambar adalah tembikar dari periode pradinasti Mesir, khususnya dari kebudayaan Girze sebelum 3450 Masehi. Asal-usul Gucci ini berasal dari Mesir kuno, dibuat pada masa sebelum dinasti besar berkuasa. Kebudayaan Girza dikenal karena tembikar yang dihiasi dengan motif figuratif. Bahan dan bentuk pada Gucci terbuat dari tanah liat. Gucci ini memiliki bentuk bulat dengan dua pegangan di sisi-sisinya. Fungsi pada Gucci ini yaitu tembikar serupa digunakan sebagai wadah untuk berbagai keperluan, seperti penyimpanan makanan dan cairan. Beberapa Gucci yang lebih besar juga ditemukan sebagai bagian dari ruang pembuatan. Yang kedua yaitu periode dinasti awal. Peninggalan periode dinasti awal yaitu mastaba atau makam. Gambar tersebut merupakan sebuah mastaba, yaitu jenis makam Mesir kuno. Mastaba adalah sebuah makam berbentuk persegi panjang dengan atap datar dan sisi-sisi yang miring ke dalam. Nama mastaba berasal dari bahasa Arab yang berarti bangku karena bentuknya yang menyerupai bangku. Tujuan dan penggunaannya, mastaba digunakan
relief ini yaitu tulisan hieroglif. Pada prasasti ini memuat referensi penting tentang tokoh-tokoh termuka pada masanya, termasuk Mahathir sendiri sebagai pengawas, bendahara Baby yang kemudian menjadi wazir, dan leluhur keluarga penguasa yang disebut Intef, yaitu Yang Agung. Fungsi pada relief ini seperti ini seringkali berfungsi sebagai prasasti persembahan yang dibuat atas nama raja untuk para dewa, seperti Osiris, penguasa Busiris, dan Apiodos. Tujuannya adalah untuk memastikan kehidupan abadi bagi orang yang digambarkan. A few moments later. Ini saya akan menjelaskan pada periode kerajaan pertengahan. Peninggalan yang ada pada periode kerajaan pertengahan yaitu patung yang dikenal sebagai patung pengawas tukang batu, Senbebu dan keluarganya, yang berasal dari periode kerajaan pertengahan Mesir. Patung ini menggambarkan pengawas tukang batu bernama Senbebu yang duduk di tengah, diapit oleh dua anggota keluarganya yang berlutut di sisinya. Patung ini mencerminkan gaya seni kerajaan pertengahan yang berfokus pada kehidupan sehari-hari dan individu, bukan hanya Firaun atau dewa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan periode menengah kedua. Peninggalan pada periode menengah kedua yaitu potret marmer Kaisar Romawi. Patung ini berfungsi sebagai propaganda politik untuk menunjukkan kekuatan dan legitimasi Augustus sebagai kaisar. Patung ini bukan hanya potret, tetapi juga mengekspresikan hubungannya dengan para dewa dan perannya sebagai pemimpin militer yang membawa kedamaian bagi umat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan periode kerajaan Batu. Peninggalan pada kerajaan baru ini yaitu relief berwarna yang memiliki karakteristik dan makna simbolis yang kaya. Relief ini dibuat dengan teknik mengukir figur pada permukaan dinding, lalu melapisi permukaannya dengan plester dan kemudian mengecatnya dengan pigmen yang berasal dari mineral alami. Tujuan dan gaya relief berfungsi untuk mencatat kemenangan, dekret kerajaan, atau peristiwa keagamaan. Meskipun gaya seni Mesir kuno cenderung homogen dan idealis, ada pergeseran signifikan yang terjadi selama periode Amarna di bawah Firaun Akhenaten atau sekitar 1350 sampai 1334 sebelum Masehi. Pada masa ini, seni relief menjadi lebih realistis dan menambahkan nuansa gerakan pada figur manusia. Namun, gaya ini hanya bertahan selama masa pemerintahannya dan kembali ke gaya tradisional setelah kematian. A few moments later. Saya akan menjelaskan periode menengah ketiga yaitu peti jenazah dekoratif. Peti jenazah dekoratif ini yaitu peti mati dan papan murni yang dibuat untuk Nespauti Tawi, seorang imam Mesir kuno. Peti mati ini berasal dari periode menengah ketiga pada tahun 1069 sampai 653 sebelum Masehi. Bentuk peti mati ini berbentuk seperti tubuh manusia yang dikenal sebagai peti mati antropoid. Fungsi peti mati ini digunakan untuk menyimpan mumi sebagai bagian dari ritual penguburan Mesir kuno yang bertujuan untuk memastikan perjalanan yang aman ke alam baka. Saya akan menjelaskan periode akhir pada tahun 672 sampai 332 sebelum Masehi, yaitu sarkofagus atau peti mati yang terbuat dari batu. Sarkofagus digunakan untuk menyimpan mumi atau jasad yang diawetkan dari seorang raja, bangsawan, atau pejabat tinggi. Benda ini menjadi bagian penting dalam tradisi pemakaman Mesir kuno karena mereka percaya pada kehidupan setelah mati. Periode dinasti Ptolemeus yaitu Anubis. Periode Ptolemeus pada tahun 332 sampai 30 sebelum Masehi. Anubis adalah dewa yang memimpin dan melindungi roh mati di dunia bawah. Ia juga dikenal sebagai dewa pembalas seman dan para pendeta Mesir kuno seringkali mengenakan topeng Anubis selama upacara pemakaman dan pembalas seman. Fungsi dakhilat, Anubis memainkan peran penting dalam upacara atau perimbangan jantung dalam ritual
ritual ini, ia membantu Osiris dan mengadili jiwa orang yang telah meninggal dengan menimbang jantung mereka di atas timbangan. Jika jantung lebih ringan dari mulut maut atau dewi kebenaran dan ketertiban, jiwa tersebut dianggap suci dan dapat melanjutkan perjalanan ke alam baka. Selanjutnya yang terakhir yaitu patung Firaun Mesir kuno pada periode kekuasaan Romawi tahun 30 sebelum Masehi sampai 300-an Masehi. Patung Firaun Mesir kuno atau bukan potret kaisar Romawi. Patung ini diidentifikasi sebagai patung raja Sebekemsaf 1 atau 2. Tujuannya yaitu berfungsi sebagai propaganda untuk menunjukkan kekuasaan dan kekuatan individu serta kekaisaran Romawi secara keseluruhan. A few moments later. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur masyarakat Mesir kuno, yaitu Firaun. Firaun diyakini sebagai Tuhan yang ada di bumi dan paling berkuasa. Ia berwenang membuat hukum, menjaga ketertiban, dan menjaga Mesir dari serangan bangsa lainnya. Wazir. Wazir adalah penasihat dan tangan kanan utama Firaun yang terkadang juga berperan sebagai imam agung. Ia berwenang mengawasi jalannya pemerintahan dan mendatangi semua dokumen resmi negara. Hanya para bangsawan. Para bangsawan adalah kelas elit yang berada di bawah Firaun dalam hierarki sosial. Mereka terdiri dari pejabat tinggi pemerintahan, menteri, pemimpin militer, imam besar, dan keluarga dekat mereka. Kekuatan mereka berasal dari kepemilikan tanah yang luas, kekayaan, dan posisi yang penting yang diwariskan atau diberikan oleh Firaun. Imam atau pendeta tanggung jawab membuat para dewa. Mereka melaksanakan ritual dan upacara bagi para dewa kuil mereka. A few moments later. Saya akan menjelaskan masyarakat Mesir kuno. Yang pertama itu ada tentara. Tentara Mesir kuno adalah kekuatan militer yang terdiri dari beberapa cabang, utama infanteri, kereta perang, dan angkatan laut yang mengalami perkembangan signifikan seiring waktu. Itu adalah hukam. Hukam adalah tenaga kerja terampil seperti pembuat tembikar, penyamak kulit, pematung, pengukir, pelukis, pemintal, pembuat manik-manik dan perhiasan, membuat sepatu dan menjahit. Pemahat, pematung, dan pengukir biasanya bekerja di bengkel-bengkel seni yang telah disediakan pemerintah. Adalah petani. Petani merupakan golongan masyarakat terbesar di Mesir kuno. Mereka umumnya bekerja di tanah milik Firaun dan para bangsawan. Mereka diberi rumah, makan, dan pakaian sebagai imbalannya. Sebagian bangsawan menerapkan sistem sewa tanah kepada para petani dengan pembayaran berupa sebagian dari hasil panen. Adalah budak. Budak-budak di Mesir umumnya adalah tawanan perang. Para budak ini banyak ditemukan dalam istana Firaun dan rumah-rumah para bangsawan. Selain bertugas melayani Firaun dan para bangsawan, mereka bekerja di pertambangan kerajaan dan mengurus hal-hal terkait dengan kebersihan. Terakhir ada sistem kepercayaan Mesir kuno. Sistem kepercayaan dan religi masyarakat Mesir kuno